Sejarah mencatat, aktivitas memanah sudah ada sejak zaman era batu tua, sekitar 600.000 tahun yang lalu. Saat itu manusia purba membuat panah dari batu untuk berburu. Kini panahan telah menjadi sebuah aktivitas olahraga yang dilombakan. Malah panah itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul ada 3. Berkuda, memanah, berenang. Nah, salah satu memanah. Memanah itu kayak apa ya? Salah satu aktivitas yang bisa nenangin pikiran aku juga. Kalau misalnya lagi mumet, aku tuh misalnya memanah tuh enak gitu. Latihannya memanah pakai ini panah tradisional. Terus ya itu seru sih. Tim Secret Story menjajal panahan sebagai sebuah kegiatan olahraga, sekaligus menelusuri sejarah dari aktivitas memanah. Ternyata, tren olahraga memanah belakangan ini sedang naik daun. Tidak hanya untuk orang dewasa saja, namun juga di kalangan anak-anak. Karena kalau ada tingkat tinggi itu bisa berkuda sambil memanah. Karena ingin menjalankan olahraga sunnah Rasulullah. Terus seru. Ya karena itu sunnah Rasul dan itu bisa dapat berolahraga gitu. Sejarah panahan bermula pada tahun 1583 di Finsbury, Inggris. Saat itu terdapat kompetisi panahan yang diikuti oleh kurang lebih 3.000 peserta. Menurut Federasi Memanah Dunia, panahan resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan di Olimpiade pada tahun 1900. Secara garis besar, memanah sebagai olahraga terbagi menjadi 2, yaitu panahan modern dan panahan tradisional. Kami di sini memberikan beberapa alternatif ya permainan buat anak-anak didik, kemudian dewasa, bahkan sampai lanjut usia. Kita ada kategorinya, ada kategori perlombaannya, sehingga dari mulai katakanlah pelajar, kita dari 5 meter, 10 meter, sampai ada 70 meter, seperti itu. Suku Indian Amerika adalah kelompok masyarakat yang terkenal dengan kreasi panahnya. Panah itu bernama Great Basin yang dianggap sebagai salah satu busur dengan tingkat akurasi tertinggi dalam berburu. Namun panah sebagai senjata berburu sudah ada sejak zaman nenek moyang umat manusia, yaitu Nabi Adam. Ia memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan alat yang memudahkannya untuk bercocok tanam. Terjadi masalah karena gagak selalu datang untuk memakan benih-benih itu. Akhirnya Nabi Adam bermunajat kepada Allah, ya Allah ini saya mau bercocok tanam tapi diganggu terus gitu. Akhirnya dikabulkan oleh Allah dengan mengirimkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun dengan membawa busur. Dan kemudian juga diberikan 3 anak panah dan diajarkan cara mengusir gagak itu dengan busur dan anak panah. Itu yang mungkin jarang kita dengar. Tapi itu memang kalau bisa dicari di kitab Ibnu Qayyim tadi, Furusiah Muhammadiyah di sana. Panah yang digunakan oleh Nabi Adam kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, di mana setiap negara dan peradaban punya ciri khas panahnya masing-masing, termasuk Indonesia. Kehadiran panah di tanah air tak terlepas dari syiar agama Islam yang dipengaruhi ulama Turki, negara yang menjadi kiblat panahan tradisional. Wali Songo penyebar Islam di Pulau Jawa juga menggunakan panah dalam proses dakwahnya. Turki Utsmani itu kan mengirimkan ulama-ulama untuk berdakwah di Indonesia gitu kan, di sekitar abad 15 dan sebagainya. Mereka itu kan dari para wali Songo dan sebagainya, itu kemudian mereka membawa juga ke Indonesia. Hanya saja kemudian ada yang disebut busur Jawa, mirip dengan mereka, pakai tanduk ya, dan busurnya juga hampir mirip seperti itu. Itu mungkin yang bisa dilacak dari sana gitu. Seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia tidak perlu lagi berburu, kecuali bagi mereka yang masih hidup di pedalaman. Berburu dengan senjata panah juga jarang dilakukan oleh manusia modern. Namun di cabang panahan tradisional,
terdapat satu kegiatan yang bisa membuat kita merasakan sensasi berburu dengan memanah. Namanya adalah hunting archery. Ini kalau metode berburu ini ada berapa pos dan seperti apa sih mekanismenya, peraturannya? Ya, kita untuk kategori hunting ini kita buat 7 pos. 7 pos dan mekanisme adalah menembak 3 arrow dalam waktu 20-30 detik. Dan targetnya itu berbeda-beda. Ukurannya pun beda-beda. Hunting archery yang Secret Story ikuti, terdapat total 7 pos dengan tantangan yang berbeda-beda. Mulai dari target hewannya yang bervariatif seperti kelinci, sapi, ayam hutan, hingga beruang. Masing-masing pos memiliki tingkat kesulitan sendiri. Seperti pos 6 ini, peserta harus memanah target berupa babi hutan sambil berdiri di atas reruntuhan batang pohon. Dalam penilaian, hunting archery menggunakan standar berburu di alam bebas. Skor tertinggi akan didapat jika seorang pemanah bisa memanah tepat di bagian jantung hewan. Ya, jadi berburu itu bukan ngincer kepala. Kalau ngincer kepala itu salah. Kenapa? Karena kalau hewan diincer kepalanya, misalnya kena, hewan itu masih bisa lari. 1 kilo, 2 kilo, kita pemburu capek, ngejar. Belum tentu kalau nanti diterkam pemangsa lain kan gitu. Nah, maka untuk efektivitas yang diincar adalah bagian jantung. Nah, rata-rata hewan itu kan jantung itu berada di atas kaki depan. Itulah kenapa kita taruh di sana, di atas kaki depan. Salah satu kegiatan lainnya dari memanah tradisional adalah fast shooting. 2 pemanah tradisional akan beradu cepat menembak target. Semakin banyak target yang berhasil dipanah, maka semakin banyak nilai yang didapat. Memanah punya banyak dampak positif bagi tubuh. Panahan bahkan bisa menjadi media untuk meditasi, terapi mental, dan psikologi. Jadi memang ada beberapa yang punya masalah keluarga, punya masalah emosi gitu kan. Tapi ketika anak-anak ini kemudian serius dalam memanah, hal ini kemudian menjadi kesabarannya lebih bagus, kemudian emosinya sudah lebih terkontrol gitu. Dalam olahraga panahan, terdapat aturan yang harus diperhatikan. Karena dasarnya panah adalah senjata tajam. Maka memakainya harus memperhatikan keselamatan orang lain dan lingkungan sekitar. Salah satu tata krama atau itu tidak boleh mengarahkan ke hewan, apalagi ke teman sendiri, ke manusia gitu. Itu paling tabu, nggak boleh kita main-main dengan panahan, dengan bercanda-bercanda dengan seperti itu nggak boleh. Itu sebuah tantangan yang sering kita ingatkan terus. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu. Ini adalah berbahaya. Kini, sebagai olahraga, panahan memiliki daya tariknya tersendiri. Apalagi bisa dipelajari oleh semua kalangan, tanpa terkecuali para YouTuber. Panahan kan ini ya, olahraga sunnah kita ya. Dan Rasulullah suka banget panahan dulu, sama kudaan juga sih sebenarnya. But aku lebih suka panahan karena, I don't know, it's interesting gitu kan. Melatih cara kita nge-aim. Pelajari aturan dan teknik memanah tradisional adalah wajib bagi mereka yang tertarik memanah. Karena memanah bukan untuk gaya-gayaan atau sekedar ajang pamer keahlian, namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal bagi kesehatan jiwa dan raga.